BCM? Ya, itu nanti untuk bukunya untuk sebagai pegangan. Yang ini kita belajar tentang tekniknya, teknik bermain, cerita dan menyanyi. Sudah belum Ustaz? Ya, saya kesini ya biar nanti kenal semua. Semua kesana saya. Baik. BCM. Bagus Ustaz. Gua keluar. Ya. Terus kita akan melanjutkan sesi yang terakhir, yaitu tentang teknik bermain, cerita dan menyanyi. Pendahuluan ya. TKA adalah lembaga pendidikan yang berpijak pada filosofi apa tadi? Aman, minimal yang tadi kita sampaikan mengacu pada 3 prinsip: rapi, indah, dan menyenangkan. Tujuan pendidikan yaitu untuk apa? Pendidikan TKA menyiapkan landasan rohani, emosi dan tradisi pada anak sebagai generasi Qurani yang materinya mencakup tentang pengetahuan keagamaan, pengalaman keagamaan dan keyakinan keagamaan. Oleh karena itu, metode BCM sebagai sertifikat didasarkan pada fitrah kejiwaan anak dengan pendekatan happy learning ataupun keceriaan. Sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pendidikan dan pengajaran di TKA TPA. Nah ini, bagaimana belajar optimal? Contohnya yang pertama yaitu berikan senyum khas juga. Senyuman ustadzah di sini tuh khas tidak? Kalau pura-pura jadi santri dulu. Kalau kau anak soleh senyum manis. Masa senyum manis? Coba lihat ya semuanya. Kalau kau anak soleh senyum manis. Senyum manis itu. Yo, lagi ya. Kalau kau anak soleh senyum manis. Senyum. Kalau kau anak soleh senyum manis. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh senyum manis. Kalau kau anak soleh duduk manis. Duduk manis baru kali ini duduk manis. Centil. Ya, tetap antusias ataupun buat yel-yel ataupun permainan. Nanti banyak permainan, baik nanti dengan tangan juga ataupun dengan hal lain. Yang selanjutnya adalah menyenangkan. Menyenangkan di sini dikemas dalam bentuk BCM. Apa itu BCM? Bermain, cerita dan menyanyi. Jadi nanti kenali siswa dari latar belakang. Mungkin bisa asosiasi dengan orang tuanya. Ya. Yang pertama yaitu bermain. Permainan merupakan dunia anak yang sejati. Ya. Merupakan kegiatan santai, menyenangkan dan menghasilkan sesuatu. Maka untuk anak-anak didik di usia TKA TPA mungkin tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bermain. Dan ustaz-ustazah saja kalau ada outbound itu senangnya bukan main, karena kecil bahagia akhirnya dewasa ke bawah-bawah. Oh iya, lama nggak outbound apa permainan Masya Allah. Jadi sampai dewasa itu ke bawah. Yang ketiga adalah fungsi permainan. Apa itu? Membangun kreativitas. Anak mempunyai kreativitas dari permainan itu. Bagaimana cara mencoba, bagaimana cara menjalankan ataupun mempraktikkan permainan tersebut. Terus sarana mengenal lingkungan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu rasanya menjadi tahu rasa. Nah, kenapa itu sakit, kenapa itu juga sakit. Lebih sakit ya. Oh. Sarana pendidikan emosi. Nah, emosi. Terus sebagai hiburan dari kejenuhan, karena dalam sebuah permainan itu anak bisa berpindah dari aktivitas yang lain dengan
dengan permainan yang berbeda. Belajar bekerja sama, maka banyak juga permainan yang tidak cuma egois, tapi melibatkan teman ataupun orang lain. Media menyampaikan pesan. Nah, makanya banyak permainan juga. Kalau dalam TK, TPA mungkin ada permainan menyusun permainan Islami, di situ menyusun huruf hijaiyah, ataupun permainan tanya jawab, ataupun tebak tepat, banyak. Terus yang selanjutnya adalah cerita. Nanti kita singkat di situ. Nanti permainan banyak sekali. Ya, kita langsung ke cerita. Cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disampaikan baik berupa fakta. Fakta itu apa? Ya, kenyataan maupun fiksi belaka. Fiksi apa? Ya. Hayalan. Ya, pokoknya tidak nyata. Terserah, pokoknya paham. Mengapa cerita bukan dongeng? Ayo, mengapa cerita bukan dongeng? Besar. Ya, karena cerita itu apa? Lebih berkesan. Lebih berkesan daripada nasihat kuning. Tapi kalau dongeng itu apa? Kalau cerita itu tentang hal-hal yang nyata. Kalau dongeng dan lebih ke hal-hal yang Ayun. ada yang syirik ataupun corok, maka lebih ke cerita. Makanya di Jogja itu sekarang diganti. Makanya apa itu? Diganti apa? Bukan ya, tapi umumnya yang beredar itu sudah berdongeng. Ya. Melalui cerita Anda ada hikmah yang akan diajarkan tanpa merasa dibully. Jadi anak ini dapat mengambil hikmah tanpa merasa dibully. Karena apa? Seringkali kalau kita hadirkan anak didik kita itu nasihat, berbagai nasihat itu akan kurang berguna. Tapi kalau dia dikemas dalam bentuk sebuah cerita, dia akan terima. Maka kita pun waktu kecil diceritakan oleh bapak ibu kita, saudara ataupun teman ataupun guru sampai sekarang pun masih terima terjemah dengan baik. Firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi memang kita ini awalnya tidak tahu. Kita bisa tahu karena dikasih tahu sama Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Ya, hafal surah Al-A'raf? Hafal enggak? Hafal enggak? Ya, kalau enggak hafal Quran surah Al-A'raf ayat 176. Hafal? Oh, Quran surah Al-A'raf ayat 176. Hafal belum? Quran surah Al-A'raf ayat 176. Alhamdulillah, itu masuk. Cuma suruh hafal itu. Fungsi cerita, ya, fungsi cerita, yaitu sarana kontak antara ustadz dengan santri. Yang kedua adalah pendidikan imajinasi. Yang ketiga pendidikan emosi. Media menyampaikan pesan ataupun moral nanti, membantu proses identifikasi di diri, memperkaya pengalaman. Maka ketika anak sering kita ceritakan, pasti akan mengagumi beberapa sosok. Maka kenalkanlah cerita-cerita Islami kepada anak didik kita
hazanah ataupun cerita-cerita nabi-nabi, para sahabat, insya Allah itu nanti ketika dia sering mendengarkan dia akan mengambil tokoh-tokoh yang baik. Maka ketika dalam bercerita akhir dari sebuah cerita itu harus kita bisa memberikan makna di situ. Hiburan dan menarik perhatian. Ya, teknik bercerita. Di sini ada yang sering berkisah. Oh, tak kira berkisah sama. Ya. Kuasai alur cerita, adegan dan dialog dari sumber yang jelas. Yang sumber jelas itu apa saja? Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu yang jelas. Yang kedua, ceritakan apa adanya tanpa bumbu cerita yang tidak relevan. Jadi bumbu-bumbu yang tidak senonoh ataupun yang tidak baik. Yang ketiga adalah fokus pada ekspresi wajah. Nah, suspensi, ketegangan ataupun adegan yang heroik. Nah, jadi ada adegan gerakan di situ dan dialog yang kuat. Makanya nanti kalau bercerita ini doakan, karena kalau BCM itu harus merubah ini ya. Jadi suara-suara mudah-mudahan besok masih bisa suaranya nggak bisa. Nah, adegan atau suara yang heroik. Nah, kalau minimal ada tiga suara yang ketika kita bercerita itu nanti sudah bagus. Suara kita biasa umumnya asli. Nanti ada suara kecil, besar, kakek-kakek, nenek-nenek, ataupun suara binatang. Itu ya. Minimal kita merubah di sini. Kalau dari suara ini kan suara biasa. Nanti suara yang lembut, masih sakit Abu Bakar. Iya, itu kan lembut. Terus nanti yang dalam jawabnya, iya Rasul. Itu kan suara yang keras. Semoga kasih. Terima kasih. Tapi kita akan berangkat ke Madinah. Naiklah ke untaku, biar aku yang tuntun. Tidak Rasul, engkau yang naik, aku yang tuntun. Bagilah, kita berdaya. Nah, itu kan suara yang berbeda. Nanti itu dua berarti minimal kalah. Nah, kalau nanti ada tokoh yang lain hadirkan dengan mungkin suara surokoh atau apa. Nah, itu suara yang mungkin ya kalau suara orang yang kurang baik kan suaranya yang agak jadi bukan harus itu nanti bisa. Kalau suara kuda kita hadirkan kuda. Jadi suara itu terus hadirkan dengan suara itu kan dengan suara surokok, kita hadirkan surokok. Itu Abu Bakar dan Muhammad di padang pasir. Akan aku hadang dia, akan aku cegat dia. Pasti aku bisa. Dengan suara-suara itu. Tapi memang itu harus dengan suara. Nanti disisipkan dengan lagu Hazana Sallallahu ala Muhammad. Terus nanti nah itu banyak cerita-cerita di situ, tapi nanti kita yang lebih kesederhana yang terkait dengan materi-materi juga bisa. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Edit cerita sesuai dengan usia anak, termasuk nanti salam juga kita harus bisa melihat. Oh ini kalau kita cerita dengan orang dewasa, simbah-simbah, bapak-bapak seperti ini, anak muda seperti ini, anak kecil seperti ini, nggak boleh cerita dengan anak-anak ataupun buka kelas itu resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kurang bagus. Bukan kurang bagus, kurang tepat. Kalau untuk simbah-simbah nggak apa-apa. Tapi untuk anak-anak yang harus suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajari dari kecil loh. Sepakati anak untuk tidak mengganggu, karena ada beberapa cerita yang ketika anak sudah pernah diceritakan pasti sudah tahu
kita harus memberikan pemahaman tidak bagi yang sudah tahu, tidak boleh memberi. Kalau enggak, nanti dalam sebuah cerita itu kita tambahin di sini adalah kita kesan dalam bentuk yang berbeda. Ya, sampaikan hikmah cerita ini yang terpenting dalam sebuah cerita. Endingnya itu harus ada. Jangan sampai kita buat cerita pun nanti endingnya cerita anak soleh, tapi terakhirnya anak soleh meninggal kejebur sumur. Dan nanti gak akan ada yang jadi anak soleh. Misalnya karai deh, jadi ceritanya endingnya gitu. Jadi nanti tetap cerita itu endingnya minimal dari anak yang tidak baik menjadi baik, ataupun istilahnya ada apa ya istilahnya hal-hal dari dampak di situ dari perbuatan itu akhirnya dia sadar akhirnya meninggal lagi. Kalau toh nanti dalam sebuah cerita itu harus ada yang meninggal, maka yang meninggal itu adalah yang istilahnya orang yang berbuat tidak baik, jangan malah anak solehnya. Dan ketika meninggal pun seandainya tidak baik, harus endingnya dia bertobat dan mengucapkan syahadat. Itu harus ke situ. Jangan sampai nanti sampai diceritakan udah nanti nggak ada yang mau jadi anak soleh. Nggak mau anak soleh itu matinya. Baik, sikap dalam sebuah cerita minimal posisi kaki tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu renggang. Jadi sedang. Jadi istilahnya terus yang kedua yaitu kelenturan tubuh, luntur, nggak boleh kaki. Jadi sesuai. Yang ketiga yaitu posisi tangan, misalkan di sini. Jangan sampai nanti bercerita tangannya di berapa. Tapi di atas. Ibu kayak orang idiot. Posisi tangan ya. Nih. Terus yang selanjutnya adalah pandangan mata. Pandangan mata terbuka lebar tapi nggak boleh melotot. Lebar, terus ininya samping, jangan ke bawah. Ya, pandangan mata. Murah senyum, agak terbuka sedikit. Ya. Baik. 10 teknik penyajian. Oke, sudah. Posisi kaki, kelenturan, posisi tangan, terus pandangan mata. Sering tidak boleh bercerita cuma di top. Nah, kira-kira top. Tapi harus ya, minimal kalau jalan berapa langkah, jangan jalan terus. Nah cerita melaku terus. Ini startnya ceritain kebetulan apa? Posisi tangan, pandangan mata, dan kurang senyum. Baik, 10 teknik penyajiannya. Ya, teknik penyajiannya 1, atensi. Apa itu? Satukan perhatian anak. Bisa melalui sebuah perintah ataupun nanti nyanyi ataupun tepuk. Sebagai contoh, oh la la la. Tirukan semua. Oh la la la. Oh la la la. Oh lili li. Oh lili li. Aku suka lele. Aku suka lele. Sama. Ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh duduk tenang. 1, 2, 3, 4. Mana tepuk? Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, bisa. 1, 2, 3. Yang kedua, misalnya ini contoh permainan tepuk. Permainan tepuk ini ada tepuk ikrar, ada tepuk tanya jawab, tepuk gabungan,
berlagu dan simbolik. Ini nanti akan kita pelajari setelah ya, teknik penyajian. Yang kedua yaitu atraktif. Apa itu? Visualisasi peragaan acting. Jadi nanti acting bisa jadi segi gerak, jalan, ataupun kita menirukan gerakan-gerakan ataupun tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan, ataupun anak kecil, ataupun nanti dalam sebuah gerakan tangan. Nah, itu nanti yang dipelajari. Mungkin kalau anak berjalan biar fokus ke sini, nah berarti kita ada orang anak kecil yang berjalan, kita adegannya pakai kalau nggak pakai ya harus pakai mic. Cuma kalau pakai mic lebih gerak dengan istilahnya jalan, ataupun seumpama bukan kita ingin jadi buta, enggak. Jadi ini dalam sebuah cerita kan banyak, ada sebuah cerita-cerita soal abad yang istilahnya duduk orang Badui duduk di pojok Madinah, pasar Madinah kan ada yang buta juga. Itu nanti bisa dilihat. Itu nanti hal-hal seperti itu nanti bisa visual gerak peragaan ganti. Kalau kita pedang ya kita seakan-akan mengeluarkan pedang. Nggak ada pedangnya. Ya pura-pura. Nanti kalau pakai kita membutuhkan adegan itu ada simbah-simbahnya kan pakai berangkat. Bisa. Ataupun ya nanti ada juga gerakan mungkin sepeda, ada yang mengayuh sepeda dengan cuma ini yang dimainkan ujung tumitnya aja. Ya nanti ya ya ilustrasi suara ya, kita akan baca suara dulu nanti kan ya. Ilustrasi suara asli, suara lucu, suara lazim, suara tak lazim. Nah, suara asli itu suara yang kita sering gunakan. Terus suara lucu itu mungkin kalau kita menirukan suara anak-anak, simbah-simbah. Kalau simbah-simbah nggak perlu belajar suara simbah-simbah. Yang belum simbah-simbah belajar simbah-simbah. Yang sudah simbah-simbah belajar lagi ke anak. Jadi kalau anak-anak dengan kita memainkan pita suara ini pita suara yang harus kita mainkan, kita kecilkan. Kalau kita besarkan, ya ini tenggorokannya. Suara kecil besar. Kalau suara simbah-simbah dengan lidah yang dilipat. Ya sekarang. Jadi lidah, ujung lidah dengan gigi bawah yang depan, jangan kebalik. Ya coba tirukan. Yang di ujung lidah diterapkan di gigi depan, gigi bawah. Jangan kebalik. Kalau kebalik ini. Kalau kebalik nanti lama-lama kita digandeng. Ya, bawah itu yang suara. Nah, ini nanti kita belajar itu. Ya. Ilustrasi suara asli, suara lucu, suara lazim. Suara lazim itu nanti dengan suara itu. Suara yang beda-beda. Jadi nanti ada suara lazim, suara yang tak lazim. Kalau perconkan
kita sisipkan dalam sebuah cerita. Mungkin yang mudah, kucing. Kucing itu bagaimana? Suara paling kecil. Paling kecil. Ya. Bisa ada beberapa. Jadi nanti ketika kita bersuara, makanya kalau orang yang berkisah dengan apa yang dengan boneka, biasanya ininya lipsnya nggak kelihatan. Jadi terlatih. Jadi mainnya di situ. Jadi beda-beda tergantung kita menggerakkan. Tapi yang normal saja. Terus nanti ada beberapa suara. Kalau suara mungkin yang mudah seperti suara burung itu pakai tamboran juga bisa. Nah itu juga. Kalau kita mau mengucapkan huruf bunyi, nah itu huruf bunyi. Nah, kita bisa buat untuk suara itu. Suara-suara yang mungkin bagi anak seperti kita hadirkan suara-suara setan ataupun iblis, ya udah kita main gitu. Coba latihan di situ. Besar. Ya, 1, 2, 3. Depan ulangi. Ya. Depan bukan belakang. Belakang bukan belakang. Ya, 1, 2, 3. Suruh minggir Pak. Ya. 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 Kita tutup dulu, habis itu kita buka. Ya, 1, 2, 3. Langsung kebuka. Kebuka kawan. Tertutup, bunyikan, baru buka, langsung. Ya, itu yang bisa. Nanti terus kita ambil yang kecil. Ya, tiga saja. Besar, terbuka, kita ambil kecil. Ya, 1, 2, 3. Ya, coba. Ya. Suara burung bagaimana suara burung? Ya. Kalau suara kera bisa ya? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Ya, udah nanti nggak kemudian. Suara tak lazim seperti gitu. Jadi kalau suara-suara bisa tadi. Harusnya kalau suara drum band, nah ini nggak tahu ini bekas siapa nanti. Harusnya ada. Jadi caranya itu dengan lidah itu dimainkan ada. Tapi naik ke drum band. Kalau cuma seperti peluit ya cuma ini. Bukan ininya yang di enggak, tapi cuma mainnya di situ. Bisa ya? Bisa nggak? Sebenarnya kalau cerita memang harus ada apa ya? Hal-hal ini kan sekedar gambaran saja, tekniknya nanti untuk bisa tidaknya perempuannya sering berlatih suara-suara di situ. Baik. Total atau ekspresi. Nah, ini ada totalitas atau ekspresi dari awal sampai akhir dalam sebuah cerita. Nah ini kita belajar contoh sedikit. Ya, ini kita ambil suara besar karena ini adalah Nabi Ibrahim. Jadi pembawanya harus
kuat, yang suara besar. Jadi kalau kita bawakan dengan suara anak-anak juga nggak bagus. Suara Nabi Ibrahim kecil. Subhanallah, tempat ini sekarang menjadi ramai sekali, kan kurang pas. Tapi dengan suara yang besar. Subhanallah, nah, dengan suara yang ganteng ataupun terbang. Ya, coba sebelum kita contohkan, coba dibaca sendiri ya. 1, 2, 3. Ini sekarang menjadi ramai sekali. Dan sudah. Ya. Jadi dalam bacaan ini harus dilatih cara membacanya juga. Jadi nggak boleh cepat-cepat juga nggak terlalu. Subhanallah dengan ekspresi. Nah, ekspresi. Tempat ini sekarang menjadi ramai sekali. Padahal dulunya tidak ada orang sama sekali. Bangunan, pohon juga tidak ada. Sekarang menjadi sejuk dan ramai. Subhanallah, kagum. Itu ada anak kecil. Nah, bukan? Hah? Itu ada anak kecil. Itu ada anak kecil. Hah? Itu ada anak kecil. Wajahnya seperti aku. Apakah dia anakku? Coba aku panggil. Ismail. Ismail anakku. Bapaknya, bapak Abi. Hah? Kok kayaknya itu bapak kebalik? Jadi suara Nabi Ibrahim terus diikuti suara anak kecil. Kecil, berarti suara Nabi Ismail. Umi. Umi itu siapa? Umi. Iya nak, bukan iya nak. Nah itu kan suaranya beda. Umi. Apa boleh? Udah tombol. Jadi kalau suara anak-anak Umi ya suaranya yang ke Umi. Umi. Kok di sana ada bapak-bapak yang memanggil aku? Mana nak? Itu di sana. Coba mana? Itu ya Umi. Ismail anakku. Nah, itu abimu. Abi. Iya nak, itu Abi. Abi itu siapa? Abi lagi wataku. Itu ayahmu, itu bapakmu yang sudah lama pergi. Cepat hampiri dia nak. Iya Abi. Abi. Ismail anakku. Ari Abi. Abi, jangan tinggalkan Ismail lagi, Abi. Iya, Ismail jangan. Iya anakku, aku suaranya beda. Sampai niru, makanya perlu dilatih. Iya nak. Abi meninggalkan Ismail dan bunda ataupun ibu karena menjalankan perintah Allah. Sekarang engkau sudah bisa nak. Iya Abi, jangan tinggalkan Ismail lagi, Abi. Iya nak.